Santo Efraim orang Suriah, kecapi Roh Kudus dan pejuang kasih. Santo Efraim lahir sekitar tahun 306 di Nisibis yang sekarang Turki. Sejak muda, ia dibimbing oleh tokoh rohani yang membentuk imannya menjadi kuat. Saat kotanya dikuasai oleh bangsa lain pada tahun 363, Efraim terpaksa mengungsi ke Edesa bersama umat Kristen lainnya. Di Edesa, ia memilih hidup sederhana sebagai pertapa, berdoa, dan berpuasa. Meskipun ditawari jabatan tinggi di gereja, ia menolak karena kerendahan hatinya dan memilih menjadi diakon saja. Efraim sangat berbakat menulis. Ia menulis banyak puisi, lagu pujian, dan ajaran agama dalam bahasa Suriah yang indah. Karena keindahan tulisan dan nyanyiannya yang penuh inspirasi Roh Kudus, ia dijuluki kecapi Roh Kudus dan cahaya bangsa Suriah. Ia juga berani membela iman yang benar dari ajaran-ajaran yang salah. Saat Edesa dilanda kelaparan hebat, Efraim tidak tinggal diam. Ia dengan berani berkhotbah kepada orang kaya agar mau berbagi, dan ia sendiri merawat orang sakit serta membantu yang miskin hingga kekuatannya habis. Ia wafat pada tahun 373, meninggalkan warisan iman dan kasih yang tak ternilai. Wejangan spiritual dari Santo Efraim. Santo Efraim meninggalkan banyak nasihat berharga bagi kita. Salah satu pesannya yang paling terkenal adalah, kamu tidak bisa berdoa dengan sungguh-sungguh jika kamu tidak mengasihi sesamamu, dan kamu tidak bisa mengasihi sesamamu dengan sungguh-sungguh jika kamu tidak berdoa untuk mereka. Wejangan ini mengingatkan kita bahwa iman dan kasih harus berjalan beriringan. Doa yang sejati akan melahirkan kepedulian terhadap orang lain, dan kasih kepada sesama akan memperkuat doa kita kepada Tuhan. Mari berbagi kasih seperti Santo Efraim. Santo Efraim mengajarkan kita bahwa kasih Tuhan harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Saat orang-orang kelaparan, ia bergerak cepat menolong. Hari ini, masih banyak saudara kita yang membutuhkan uluran tangan, baik yang kekurangan makanan, membutuhkan biaya pengobatan, anak-anak yang ingin bersekolah, maupun mereka yang terkena bencana. Kisah Santo Efraim mengajarkan kita bahwa menjadi orang beriman bukan hanya soal berdoa di ruang tertutup, tetapi juga soal membuka mata dan hati untuk melihat kebutuhan orang di sekitar kita. Ia mengingatkan kita bahwa bakat dan kemampuan yang kita miliki, seperti kemampuan Efraim, menulis dan berbicara, bisa digunakan untuk memuliakan Tuhan dan menolong sesama. Semoga kisah ini menguatkan iman kita dan menggerakkan hati kita untuk selalu berbuat baik dan saling berbagi. Karena pada akhirnya, kasih yang kita tunjukkan kepada sesama adalah bukti nyata dari iman yang kita pegang teguh. Tuhan memberkati langkah dan kebaikan hati Anda semua. Amin.